Ya, kalau terjun awal balapnya orang tua ya bapak yang awalnya setuju, almarhum. Iya. Setujunya gara-gara balap sepeda, kalau balap kereta, motor tuh belum. Soalnya waktu dia balap motor, bapak udah almarhum. Wow, sampai Ya, cari butut-butut itu ya, untuk ikut balapan. ya, itu teringat dulu sekilo kalau nggak salah 75.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perfecto Channel. Saya Maimun Fikri sebagai host. Malam ini kedatangan tamu seorang pembalap kebanggaan Provinsi Aceh, Abdul Malik atau Degam. Selamat datang Degam Ya, di Perfecto Channel. Boleh sedikit kesibukan Degam semenjak bulan Ramadan di tahun 2023 ini? sibukan apa nih? Sehari-hari. Dalam sehari-hari. Ya, Ya, sebelum di bulan Ramadan kita tetap melakukan aktivitas olahraga fisik segala macam, latihan ya untuk buat penjagaan tubuh ya. untuk kebugaran tetap Ya, berolahraga. Degam sampai tahun 2023 masih kontrak dengan tim Honda Capella Racing Team. ya alhamdulillah masih bang. Masih. Masih. Berarti sudah lebih dari 10 tahun Degam ya? Ini jalan Dan yang tahun ke-10. tahun ke-10. Wow, luar biasa. Dan juga Degam turun di Pekan Olahraga Nasional di PON Ya, pada PON Jawa Barat dan PON Papua. ya. Ya. Dan untuk PON 2024 yang akan datang, sepertinya regulasi umur sudah dibatasi. Ya. Apa benar Degam? Ya. Sekarang pun udah dibatasi umur yang kelas seniornya tuh sampai 25 tahun. Pemulanya 20 tahun. Berarti Degam sudah tidak bisa balap lagi di jenjang PON. Ya, udah lewat. Tapi untuk main di regulasi Kejurnas dan Kejurda Aceh masih bisa. Ya, masih sampai berapa sanggup lah, berapa umur sanggup. Iya, baik. Boleh sedikit Degam, perjalanan Degam ini juga pembalap Aceh udah 10 tahun dengan tim Capella, Honda Capella. Perjalanan awal Degam boleh cerita sedikit kepada saya dan juga kepada audien pecinta otomotif agar tahu perjalanan. Saya tahu Degam ini tidak mudah untuk merintis awal karir perjalanan. Ya sebelumnya nih dari waktu udah bergabung di Hondanya apa dari sebelumnya? Dari awalnya sebelum bergabung dengan tim Honda Oh, dari pertama coba di dunia otomotif. otomotif. Ya awal balapnya ya berat sih, karena kita pakai biaya sendiri kan, Oh. dibantu sama teman-teman lainnya, sama sahabat-sahabat. Kalau tidak salah ketika itu masih Degam sudah ditinggal oleh sang ayah ya. Ya pada umur kelas 5 SD Degam bapak udah ninggalin Degam. Berarti Degam sudah yatim. Boleh cerita sedikit Degam berapa bersaudara dan asal orang tua dan saat ini menetap di mana? Ya Degam 5 bersaudara bang. 5 bersaudara. Ya 5 bersaudara. Degam yang keempat. Berarti punya kakak dan abang. Ya abang pertama, kakak 2 orang, Degam langsung adik Degam. Asli Banda Aceh atau luar? Kalau bapak asli Sigli bang. Sigli. Ya. Kalau mama Tepatuan. Tepatuan. Ya. Berarti sudah dari lahir, dari kakak keluarga sudah di Banda Aceh? Ya dari kecil bang. Dari kecil. Dari kecil Degam udah di Banda Aceh. Berarti sekarang tinggal
adik kandung Degam, Kholil, Ya, tinggal adik. yang belum berkeluarga. Ya, tinggal Yang belum lainnya keluarga. sudah berkeluarga semua. Udah berkeluarga. Berarti Degam diawali dengan balap liar kah atau langsung terjun ke balap resmi dari Ikatan Motor Indonesia Aceh? Ya, awalnya kan kita balap sepeda dulu, Bang. Wow, berarti Degam merintis dari balap sepeda Ya, balap sepeda dulu baru ke liaran. liar. Ya, karena kita kan kurang ekonomi, Bang. Kalau di resmi ini kan biaya besar. Iya. Jadi liaran ya alhamdulillah ada yang mensupport, Iya. pengen bantu kan. Iya. Ya pelan-pelan alhamdulillah kita dapat tim besar, Bang. Tim besar. Namun sebelumnya saya pernah dengar cerita Degam ini untuk ikut balapan itu bahkan harus mencari sepulang sekolah, maksudnya harus bekerja sambilan untuk mendapatkan untuk harus ikut di balapan. Apa benar begitu, Degam? Ya benar. Itu asal pulang sekolah tuh kegiatan apa yang bisa ya apa cerita yang dapat duit gua dikerjain kayak bangunan, dosmir dan segala macam. Asal itu halal Ya. dan berarti luar biasa. Gas aja. Jadi untuk balapan itu tidak ada yang tidak mungkin, Degam, asal kita punya kemauan tekad yang keras, bukan Ya. begitu? Ya. Dan juga satu saya apresiasi kepada Degam, saya juga ikutin jejak Degam ini dari kecil. Degam tanpa harus biaya dari orang tua, harus mencari dana sendiri untuk bisa ikut balapan. Ya. Dan kemudian baru ada tim yang merekrut Degam untuk bergabung Ya. ketika itu. Kalau tidak salah pernah juga dengan ART gitu ya, Dek? Ya, awal ditarik sama diajak sama orang tuh tim ART. ART. Ya, sebelumnya kan ya tim-tim kecil-kecil, partai-partai biasa gitu. Dari support teman-teman ya, Ya. tim lepas ya, bukan tim pabrikan. Dan dikontrak melalui Honda Capella 2013 Ya, 2013. sampai dengan saat ini. Ya, awalnya Degam dari tim champion. Sebelum tim Honda Capella. Ya, dia bawah Capella. Di bawah Capella kalau tidak salah Aceh Timur ya, Di Loks Mawai. Ya, kalau terjun awal balapnya orang tua ya bapak yang awalnya setuju, almarhum. Iya. Setujunya gara-gara balap sepeda, kalau balap kereta, motor tuh belum. Soalnya waktu Degam balap motor, bapak udah almarhum. Jadi karena mama Degam nggak setuju nih, awalnya ya lama-lama disetujuin karena Degam keras kepala kan, pengen balap terus. Ya alhamdulillah, yang intinya berkat doa orang tua lah. Doa orang tua, ya alhamdulillah Degam bisa dapat tim besar sampai sekarang. Dan sampai saat ini Degam masih kontrak dengan tim Honda Capella Racing Team. Ya alhamdulillah. Berarti sudah 10 tahun ya? Ya dengan ini tahun ini. jalan ke 10 tahun. 10 tahun. Ya. Jadi dengan kemauan keras, tekad, walaupun dengan ketiadaan dana tadi, terbatas dana tadi, Degam harus bekerja sampingan sepulang sekolah untuk membiayai sebelum dikontrak tim besar. Ya itu waktu awal merintisnya dulu, Bang. Merintis ya. Waktu balap sendiri lah. Ya. Kerja apa aja, Degam? Banyak, Bang. Apa yang bisa, yang penting halal. Kayak dosmir, bangunan dan lain-lain lah. Malahan ngutip-ngutip untuk kaleng-kaleng itu juga ada. Wow, sampai Ya. cari butut-butut itu Ya, untuk ikut balapan. ya itu teringat dulu sekilo kalau nggak salah 75.000. Luar biasa. Kaleng-kaleng itu, ya. Sekilonya. Ya kan lumayan, Bang. Waktu saat itu kan duit itu kan besar, Bang. Ya kalau sekarang lah nggak seberapa ya. Kalau dulu tuh besar, Bang. Ya alhamdulillah rezekinya ada, Bang. Alhamdulillah hasilnya ada, Bang. Dan juga support dari teman-teman, rekan-rekan. Ya rame, Bang. Rame. Berkat doa orang tua lah intinya, Bang. Ya. Terus support dari teman sahabat semua dah. Mereka juga support, mereka juga bantu dana biaya Degam balap. Ya alhamdulillah, Bang. Ada orang baik masih di belakang kita, Bang. Alhamdulillah. Karena tekad, kemauan, dan juga tentu
kerja keras ya Degam ya. Ya, Jadi tidak ada yang mungkin selagi kita masih punya kemauan dan asal itu halal, Ya. semua Degam lakukan. ya semua Degam lakukan Bang. Ya. Yang penting itu baik aja Bang. Terus kemudian Degam dikontrak oleh tim besar Mm-mm. Honda Capella Racing Team Ya, sampai dengan tahun ini. ya. Dan mungkin boleh cerita sedikit Mm-mm. setelah Degam dikontrak itu apa biaya kontrak, kita tidak mau tahu nominalnya, Ya, tapi apa yang sudah Degam dapatkan dengan kontrak dari Honda Capella Racing Team sampai dengan saat ini? ya banyak lah Bang. Kebutuhan hidup ya dari balap semua Bang. Berarti dari tim Honda Capella itu Degam bisa kebutuhan keluarga Ya, untuk Degam, ya. dan selain itu untuk usaha atau lainnya. Pokoknya dari SMA kan Degam SMK nih. Dari SMK SMK. sampai sekarang tuh biaya dari biaya balap semua. Dari buka usaha, dari nikah, semualah segala macam dari duit balap. Nggak ada duit lainnya. Boleh tahu Degam usaha apa yang Degam geluti? Ya, untuk saat ini Degam usaha masih jualan baju Bang. Degam ada buka distro. Oh, yang 45 distro di Ule Karing itu. Ya, Wow, alhamdulillah Degam. ya alhamdulillah. Degam prestasi tertinggi sampai ke runner up kalau tidak salah ya, Ya, di tahun tahun itu udah lupa Bang. udah lupa ya. Ya. Saya pun lupa, saya ingat saya pernah runner up. Hmm. Apa yang menjadi kendala Degam untuk main di level ini, tidak level kejurnas Degam, Mm-mm. bahwa untuk tim kejurnas Honda Capella Racing Team? Kendala apa nih Bang? Iya, baik kendala dari balapan, dari juga regulasi, apa menjadi hambatan-hambatan untuk turun di kejurnas balap motor region Sumatera? Ya ini kendala apa dulu nih? Kendala apa? Belum bisa jadi juara region kah? Atau apakah? Kendala untuk Degam kan punya tekad, mungkin Ya. tekad untuk seperti ingin juara, Mm-mm. atau Degam ingin ke level jenjang lebih, bermain di region Jawa kah, atau kendala-kendala lain yang Degam hadapi? Ya kalau sementara ini Bang, kita Degam masih mau main di region 1 dulu karena tim Degam masih di region 1 Bang. Ya alasan Degam tuh nggak pindah dulu ke Yamaha ya karena tim yang Degam sekarang ini udah kayak keluarga. Ya masih baik lah sama Degam. Berarti tawaran itu selalu tiap tahun ada ke Degam untuk Ya. main di tim-tim lain di luar dari tim Honda Capella ya? Alhamdulillah ada terus. Berarti Degam masih tetap solid bersama tim Honda Capella untuk main tarung di kejurnas region Sumatera. Ya tetap. Ya. Meskipun ya untuk juara untuk saat ini masih susah kan. Tapi ya tim kan nggak mungkin diam aja Bang. Ya. Masih tetap berusaha. Yang penting kerjasama kompak udah gaspol aja. Gaspol. Dan Degam juga pernah membawa nama Aceh, Ya, kalau tidak salah di PON Jawa Barat, di Tasikmalaya, ya, dan di Papua. ya, Kala itu Degam belum peroleh medali. ya, Dan saya sendiri juga menyadari bahwasanya region Sumatera itu sulit untuk bertarung dengan pembalap-pembalap region Jawa dan region luar Jawa. Apa benar begitu Degam? Apa dan kendala yang menjadi hambatan? ya. Kalau orang awam nilainya juga seperti itu Bang. Tapi kalau di kami ini nilainya nggak kayak gitu. Karena kita balapannya di daerah orang. Orang dia di situ di sirkuit permanen tuh orang udah latihannya dari kecil Bang. Kita nggak pernah main di situ. Ya tiba-tiba pas kita main di situ pada saat pertandingan, kita kan juga ngeraba. Ya udah 2 kali ya seperti itu Bang. Tapi kan PON untuk saat ini kan belum kena di Aceh ya. Alhamdulillah tahun ini kena di Aceh. Tapi di Medan, di Sumut. Ya tapi nggak rezeki kita Bang, udah lewat umur. Karena regulasi umur ya. Ya Apa sirkuit
karena sirkuit permanen tidak ada, apakah jadi hambatan juga untuk anak-anak Aceh bisa bertarung ke jenjang nasional? Ya itu hambatan ya juga bang. Sebenarnya kalau di Aceh ini ada sirkuit permanen, kita atlet Aceh ini binaan baru pasti banyak bang. Karena bibit Aceh lebih bagus kalau menurut Degam pribadi. Ya. Ya tapi kita hambatannya karena ya sirkuit permanen kita juga tidak ada, fasilitas kita masih kurang bang. Dan itu juga menjadi kendala di Ya, Aceh. ya, Dan mungkin ini menjadi PR juga baik kepada IMI Aceh, ya, kepada pemerintah daerah, dan juga semua stakeholder. ya, Mungkin di luar nanti akan mendengar dari bincang-bincang kita Degam, ya, akan memfasilitasi sirkuit permanen. Dan saya terus akan bersuara, bukan hanya saya di sirkuit, memberikan laporan pandangan mata, juga tugas saya agar sirkuit permanen ini bisa terwujud di Aceh. amin. Itu harapan besar bang. Ya, jadi saya juga punya PR, Ya, bukan hanya saya bisa cuman cuap-cuap di balik mic, karena saya juga ada tekad ketika sirkuit ini ada, mungkin nanti juga akan lahir-lahirnya pembalap nasional dari Aceh. Dan Degam juga cerita tadi bahwasanya anak-anak Aceh ini boleh dibilang gudangnya pembalap untuk di Sumatera. ya banyak. Kalau di Aceh ramai bang. Ya. Cuman ya itu tadi kendalanya banyak kan. Ya. Kita sirkuit permanen juga nggak ada. Ya. Kalah kita ya sama orang luar itu aja bang. Sirkuit permanen. Ya, Dan Degam di tahun 2023 ya kita untuk putaran pertama baik ke Jurda juga belum main, Jujurnas juga belum. Untuk tarung di Kejurda dan Kejurnas, Degam berpasangan dengan putra Aceh atau dengan dari luar Aceh? ya mas. Kalau untuk tahun ini masih sama tandem yang lama bang. Macam yang lama. Ma Putra Aceh, Aceh Putra besar. Aceh besar. Ya. Kalau tidak salah namanya si Amarula. Amarula. Ya. Dan Kejurnas? Kejurnas juga sama Amarula. Amarula. Ya. Berarti sudah kontrak Degam ya? Ya udah bang. Sudah kontrak. Boleh sedikit Degam, ini menarik masa pandemi, kita tidak balapan 2 tahun ya. Ya. 2 tahun itu masa-masa sulit, saya juga merasakan, tapi saya non-job, maksudnya tidak bisa memberikan laporan pandangan mata, tapi ada kegiatan sosial, Ya. membagi-bagi sedekah sembako kepada Ya. masyarakat. Dan itu bukan dari saya, dari hamba Allah, dan alhamdulillah itu berjalan Ya. di masa pandemi COVID. Apa yang Degam lakukan di masa pandemi 2 tahun tidak balapan ketika itu? Ya alhamdulillah sebelum pandemi Degam udah buka usaha bang. Usaha distro tadi itu ya? Ya, jadi ya kegiatannya distro aja, di toko aja Degam. Kan semua kena imbas Ya. untuk penjualan. Ya. Bahkan mungkin Degam mungkin penjualan pun Hancur bang. hancur. Ya. Wow, itu semua negara juga merasakan dampak dari pandemi COVID. Ya. Ya. Boleh sambil diminum Degam? Ya. Makasih, Bang. Baik, masih bincang-bincang saya bersama Abdul Malik. Kalau nomor startnya 45, nama akrab panggilnya Degam. Dan Degam ini juga tadi sudah cerita panjang perjalanan awal dari mulai balap sepeda sampai dengan balapan sampai dengan tahun 2003, berarti sudah 10 tahun kontrak. Dan itu bukan tidak mudah. Ya. Dan saya rasa mungkin rekor tersendiri bagi Degam untuk tim Honda Capella. Setahu saya ikutin jejak-jejak pembalap nasional lainnya, mereka 2-3 tahun terbang dan silih berganti ke tim lain. Ya. Apa yang membuat Degam bisa terus solid, bisa yakin dengan tim Capella ini bisa membangun simetri yang begitu sampai dengan 10 tahun sampai tahun ini? Ya karena di tim itu kekeluargaannya kuat bang. Kuat. Ya itu aja sih. Ada target sendiri nggak dari tim Honda Capella untuk Degam? Karena Degam kan belum pernah mencapai titik tertinggi, Puncak, ya. puncak untuk juara region. Degam cuma mencapai runner up.
Ada nggak target dari mereka dari tim Honda Capella? Ya setiap tahun tuh ada bang. Ada Cuman ya itu tadi musibah. musibah. Ada aja kendala gini itu Kendala. segala macam. Di tahun 2023 ini, Ya, saya juga berharap Degam berikan satu prestasi yang gemilang, bisa juara region amin. Sumatera. Amin. Apa Degam bisa capai nggak tahun ini? Insya Allah tercapai bang. Insya Allah. Ya, Karena dengan kematangan 10 tahun tadi, ya, dan tim Degam juga sudah solid, ya, ya. Dan saya juga mendoakan bahwasanya Degam bisa juara region Sumatera. ya, Dan itu juga mungkin capaian yang mungkin Degam idam-idamkan ya. Ya. Baik untuk tim, ya, untuk Degam sendiri dan untuk keluarga. ya. Dan ada nggak tawaran untuk Degam untuk main di level jenjang bukan nasional, di level Asia? Baik dengan tim Honda Capella atau dengan tim-tim lainnya di Indonesia? Kalau untuk Asia belum ada bang, tapi kalau untuk One Prix ada, tapi Degamnya nggak ada slot. Oh begitu. Ya, karena kan di region ini harus masuk 3 besar bang. Degam boleh nggak sedikit kasih seperti kisi-kisi atau motivasi buat adik-adik yang muda-muda, yang baru-baru, bagaimana untuk terjun dunia balapan dari awal sampai dengan saat ini Degam? Boleh cerita Degam? Ya, intinya kalau kita mau sukses tuh bang di jalur yang kita inginkan, sholat, Berarti, attitude, ya. ya menghargailah orang yang lebih tua bang. Terus jauhilah dari narkoba deh, itu aja. Itu yang betul sekali Degam. Jadi ini juga peringatan baik juga kepada pembalap-pembalap baru, ya. Ya, Jangan coba-coba pakai narkoba. ya bang, Ya. itu fatal bang. Jadi Degam sholat 5 waktu, disiplin dan attitude, Ya, itu yang selalu dijaga. Untuk latihan awalnya, selain bukan hanya di balapan, apa yang Degam lakukan Degam untuk sehari-hari? ya aktivitas sehari-hari ya fisik aja bang, fisik. Kalau untuk latihan balap motor kan kita nggak ada sirkuit bang, Ya, dan sekarang pun nggak bisa latihan lagi kan selama COVID itu nggak salah. ya, Ya udah fisik-fisik aja lah. ya. Berarti ada nge-gym juga Degam? Ada bang, Berenang, ada. ya. Berarti bukan hanya kita balapan di sirkuit aja. Jadi lakukan game, jogging, lari, berenang, Ya, itu ya harus wajib ya Degam ya. ya wajib bang. Dan saingan Degam baik untuk ke Jurda maupun ke Jurnas untuk saat ini, Degam untuk ke Jurda lokal Aceh dan ke Jurnas untuk region Sumatera. Ini saingan apa nih bang? Saingan di balap. sirkuit Ya. balapan. Disebut nama atau kayak mana? Dari boleh juga nama, boleh tim, Kalau saingan ya rata-rata udah saingan bang semua. semua Karena di tim. kelas sidik itu udah rata-rata bang. Kelas sidik ini sudah rata-rata. Ya. Jadi sama semua, kecepatan sama semua. Udah. Seperti tim dari Sumatera Barat, Ya, itu kan juga tim besar ya, ya, yang selalu punya target juara. Kalau saingan untuk di Kejurda, lokal Kejurda Aceh, ya juga rame bang. Semua juga saingan. semua juga saingan. Ya, Dan bahkan yang tandem Degam sendiri juga saingan. saingan. Ya, tapi ya nama juga tandem. Tandem, ya. Tapi ya nama juga di sirkuit ada saingan juga bang. Ya, waktu tarung kita saingan. Ya. Tapi alhamdulillah tidak ke tim lain ya. Ya, Ya, masih dari tim Honda Capella. ya, Ini menarik Degam tadi cerita bahwasanya untuk tim-tim besar itu mengajak Degam dengan tawaran mungkin lebih besar bayarannya kan. Apa Degam tidak berani mencoba sekali atau ke depannya nanti? ya itu kita ke depan dulu bang. Ke depan lagi. Ya kita lihat dulu, dan kita kan lihat juga penawaran timnya itu
bisa buat kita untuk maju apa untuk mundur nih. Oh, Nah, berarti jangan tergiur dengan kontrak besar, ya, cuman hanya main sesaat ya. ya, Wow, berarti Degam untuk tim dari Honda Capella ada manajerial tim. Kalau pribadi itu Degam pakai manajer atau yang membantu Degam atau Degam sendiri yang apa nih? untuk sehari-hari Degam, baik untuk latihan, Ya. untuk Oh itu kalau itu ya sendiri bang. sendiri, Ya kita nggak ada manajer pribadi, nggak ada. tidak ada. Nggak ada. Berarti langsung Degam tangani sendiri ya. Langsung sendiri. Untuk latihan fisik, nge-gym itu Degam lakukan sendiri Ya juga. lakukan sendiri bang. Berarti kalau itu Degam sudah dapat trik-trik yang Degam lakukan untuk fisiknya, harus ngambil beban berat segini, lari segini, itu udah dapat dari tim besar Honda Capella. Nggak, Untuk dari sebelumnya ada yang ngajarin bang. Terus pas di PON pun kan kita ada diturun dari guru dari luar bang. ya, Ya dari situ kita juga dapat ilmu Hmm. untuk fisik, nge-gym, Ya. lari dan segala macam. dengan tim Honda Capella Degam sudah pernah, maksudnya dibawa ke jenjang level nasional atau coaching klinik atau main di untuk eksibisi, apa yang sudah Degam dapatkan dari tim Capella sampai saat ini? Banyak bang. Pelatihan-pelatihan udah sering ya, Sering. sering. Untuk bawa ke luar Indonesia seperti ke Sepang, Mandalika atau sirkuit lainnya Kalau itu belum bang. belum. Belum. Degam, kalau idola Degam untuk pembalap internasional di MotoGP, siapa idola Degam? Marquez. Marquez. Apa karena satu tim Honda Capella? Kan tidak mesti Marquez. Ya bukan karena sesama Honda bang. Kenapa begitu? Ya karena gaya balapnya terus ambisinya itu bang. Oh, Itu yang buat jantung ya. jadi suka ya. Baby Alien, Ya. sampai digelar Baby Alien. Dan dia sudah lebih 5 kali ya juara MotoGP ya. Ya Kalau untuk nasional, siapa yang Degam idolakan? rame sih. Ya salah satu, dua, Salah tiga. satu ya kayak Fitrian Sakiti. Pita Sakiti. Juga dari tim Honda kalau nggak salah ya. Ya, Tapi sekarang udah pindah di dulunya. Honda. Ya sekarang udah di Yamaha. Sekarang udah Yamaha. Ya. Lainnya Degam? Ya kalau untuk sukanya ya rame bang, cuman dia kalau Fitrian Sakiti kita suka dari segini, Raffi Topan dari segini, jadi bermacam-macam segi bang. Oh berarti kriterianya dari pribadinya Degam mencontohkan seperti Rapi Topan. Kalau Raffi Topan, Degam suka dia pas dia lagi balapannya di tekadnya. Tekadnya. Nah, kalau Fitrian Sakiti saat ngublong-ngublongnya, jadi Wah. setiap pembalap tuh Degam pelajari, oh dia seperti ini, aku nyoba, Iya. seperti ini aku nyoba. Iya. Gitu. Jadi berbeda karakter ya. Ya. Jadi yang Degam contohkan itu beda-beda. Pita Sakiti Ya, di mungkin gaya nikung dia ya, dengan Rapi Topan berbeda. ya. Kalau yang junior-junior Degam dalam baik di Aceh maupun di nasional, Kalau yang junior ya paling adik kandung sendiri yang Degam suka. Bang. adik kandung sendiri. Ya. Dan kalau tidak salah dia juga harus pindah kelas, harus Ya, tarung Dia udah tarung di kelas di senior senior ya, tahun ini. sidit. Ya. Berarti harus siap tarung kakak beradik ya. Iya. Wow. Dan itu juga menarik Degam dulu. Awal adik kandung Degam itu Degam juga yang bina untuk terjun di dunia balapan dan tentu Ya. mengikut Degam. Ya. Jadi ilmu Degam itu semua sudah Degam berikan untuk Khalil ya. Belum semua bang, karena dia ada segi yang nggak mampu bang. Soalnya dia kalau kita suruh A dia belum sanggup, masih sanggup Ya, B ya. gitu. Dan boleh sedikit Degam, keseharian Degam. Kalau tidak salah sudah lahir putri kedua ya. Nggak putih bang, ini mau lahir anak kedua. Mau lahir anak kedua ya. Ya.
kalau tidak salah dalam bulan-bulan bulan depan. depan. Ya. Berarti sudah masuki bulan ke-8. Ya, ini masuk bulan ke-9. Bulan ke-9. Ya. Berarti tinggal menunggu hari. Ya. Berarti Degam sekarang sudah jadi ayah siaga. Iya. Ya. Kalau yang putri pertama usianya sudah? Putra Bang. Putra pertama? Usianya baru hampir 3 tahun Bang. 3 tahun. Ya. Apa 2 nanti? tahun 7 bulan kalau nggak 2 salah. tahun. 2 tahun. Ya. 8 bulan. Apa nanti Degam juga terjunkan ke dunia racing balap? Ya, kemauan ibunya tuh Bang. Wow. Ini malah kemauan ibunya. Ya. Berarti ibunya sangat mendukung untuk sang putra untuk terjun ke dunia racing. Ya. Berarti dari sekarang sudah Degam merintis dengan sepeda-sepeda kecil. Sepeda kecil. Wow. Tapi ya itu kan kalau sekarang kan masih labil Bang, masih anak-anak nggak tahu apa-apa. Iya. Tapi bukan tidak mungkin Degam. Karena seorang Marc Marquez itu memang dicetak, dilahirkan dari, ya kan? Dari perjalanan dari saya lihat dari ayahnya, dari bayi, mereka sudah dari sepeda, ya, dari sepeda sampai dengan berjenjang, sampai mototrail 65, 45 sampai saat ini. Jadi bukan tidak mungkin kita melahirkan itu dari ayah dan ibu. Ya. Berarti istri Degam ini memang hobi racing atau memang bukan kayak mana ya? Kalau dibilang hobi ya dia suka nonton. Cuman karena Degam pas ya Degam kan lagi ngurus adik Degam nih. Bawa Degam balap, bawa adiknya Degam balapan, ngurus dia balapan gini segala macam. Dia cuma bilang, "Oh, nanti kalau udah besar Ati CL kan panggilan anak Degam kan CL. Ya, tidak besar CL itu ini harus jadi pembalap juga nih ya." Berarti ibunya memesan kepada Degam agar diajarkan juga ilmu balapan seperti yang Degam berikan kepada adik kandung Khalil. Wow. Jadi mungkin ada penerus Degam nanti ya. Iya, insya Allah. Ya. Jadi balapan mungkin kalau masa Degam dulu sedikit bersusah payah ya. Mungkin dengan persiapan seperti tadi yang seperti baby alien Marc Marquez itu dari lahir, kakak beradik juga dia, dan terus diberikan dukungan support dari kedua orang tua. Ya. Baik, terima kasih Degam atas kehadiran di podcast channel saya. Saya juga doakan agar Degam bisa juara di tahun ini di region Sumatera 1A. Dan terima kasih Racing Mania, pecinta otomotif di Aceh. Bincang-bincang saya bersama dengan Abdul Malik atau yang biasa kita sapa Degam. Sampai jumpa di episode lainnya bersama dengan pembalap Aceh lainnya. Ciao, adios amigo, perfecto, gaspol.